10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dengan hati kami terangkat kepada Bapa di sorga, di malam hari ini jemaat datang bersekutu memuliakan Dikau atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Pataka hari yang ketiga di dalam rangka mengantar Pataka ke rayon 3 dan 4, Bethesda dan Tiberias. Dengan langkah demi langkah, Bapak Ibu akan melihat ke bagian ini bahwa kedua adalah anak-anak bersama dengan kulit tidak menuju ke lain 3 dan 4.
Ya, Bapak Ibu warga jemaat, kita melihat bahwa ketiga Bapak sudah siap akan menyerahkan kepada pemuda-pemudi yang ada di wilayah 3 Bethesda yang akan pegang salib adalah Saudari Rita Sanadi. Yang menyerahkan obor yang pegang adalah Suruan. Obor yang kedua adalah Saudari Heri Wamra. Kepada tiga pemuda silakan. Dan Bapak Ibu warga jemaat tetap pada posisi berdiri dan kita menatap satu demi langkah ketiga pemuda ini, dan petugas yang ada di belakang akan melangkah ke tempat yang sudah disiapkan untuk peletakan atau penyerahan salib keliling jemaat dan kedua obor. Seorang pemudi, ini adalah pengurus yang ada di rayon, dan yang ada kawal di belakang adalah pengurus KSP yang ada di rayon 3 dan rayon 4. Yang ada di belakang yang akan menyatar kedua obor dan salib adalah pengurus KSP yang ada di rayon Bethesda dan rayon 13. Yang menerima juga adalah majelis rayon yang ada di Tiberia dan Bethesda. Mohon maaf atas teknisi yang ada karena kesibukan anak-anak yang ada di belakang sehingga gangguan sedikit di atas nama kedua rayon ini. Mohon maaf atas kekurangan tadi. Baik, kami masuk ke prosesi pembukaan ibadah. Pembukaan kita tadi sudah lalui. Yang pertama adalah penyampaian setelah ibadah nanti. Yang pertama adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Kerabinsro. Yang kedua adalah perwakilan dari dua rayon yang sudah ditunjuk. Yang ketiga pimpinan kepala kampung atau yang mewakili yang akan ditunjuk ketika ada. Yang keempat selesai. Itu yang perlu dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat. Demikian kita akan melangkah ke bagian yang ada pada saat malam ini adalah kepada kedua hamba Tuhan yang sudah dijadwalkan untuk kita di malam hari ini. Sebelumnya sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di luar, ini prosesi kita ibadah. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu yang ada di luar silakan ambil bagian di dalam atau ada di sebelah timur, bagian sana ada kosong sehingga tidak mengalami jalannya lalu lintas. Demikian atas perhatian dan penuh sukacita di malam hari ini, mari kita sambut dengan kita di malam hari ini. Shalom. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita patut menaikkan syukur pada Tuhan karena berkat kasih dan sayangnya telah memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini. Roh Tuhan senantiasa meliputi dan melawat kita untuk ada dalam satu persekutuan ibadah petaka Paskah yang ketiga dalam masa persengsaraan Tuhan yang ke-6. Dengan tetap bersyukur atas perkenaannya, kita boleh dimungkinkan berada di dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu saya mengundang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Kidung Jemaat 40 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama di dalam nyanyian Kidung Jemaat 40 ayat yang pertama dan yang kedua. Ajaib benar anugerah dan kata-kata seterusnya. Ajaib benar anugerah
Tradisikan ibadah kita di saat malam hari. Pertolongan kita Allah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala kesetiaannya, sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai sertai kita. sekalian. Bapak Ibu warga jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama Persekutuan Majelis dan Jemaat, kami berikan kesempatan kepada vokal solo dengan pujian yang telah disiapkan. Waktu dan tempat kami berikan. Tahukah di manakah muhabisku tak berpesta, takkan muncul sedang celah, supaya jiwamu senang. Yaitulah Getsemani, ke tempat yang dikenan. Di sanalah Yesus keluh, supaya telah senang tikus. Getsemani, Yesus bergumul, namun cukup saatnya sudah. Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Yaitulah Getsemani, ke tempat yang dikenan. Di sanalah Yesus keluh, supaya telah senang tikus. Kau berikan romo saja, Mansih Yesus jembrokaku. Is my Father, sasar ko benang, insakol kampos my kore. Iso ini Getsemani, nomor bosya sipur Yesus, murid Yesus siburikan ketimbang roh sobat. Iso ini Getsemani, nomor bosya sipur Yesus, murid Yesus siburikan ketimbang roh sobat. Terima kasih atas pujiannya, Tuhan memberkati. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama di dalam nyanyian rohani 54, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Memandang kolam rajaku,
yang mati untuk dunia, dan kata-kata seterusnya. Memandang padamu yang meliutup dunia, ku rasa hancur doaku dan harta hilang harganya. Beri Tuhan jangan ku menyerah, melainkan akan hatimu. Ku persembahkan dunia dan ujungnya kepadamu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Tuhan, di dalam Mazmur 17, kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian mazmur pujian, diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkan Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan dari bibir yang tidak menipu. bila engkau Menguji hati mereka waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka mengutuki langkah-langkahku, mereka sekarang mengurungi aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. bangunlah, Tutup, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Sampai demikian jauh mazmur pujian kita, pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Paduan suara layan 1 dan 2, waktu kami ikan. Ah!
Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan ada di dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk ada di dalam doa pembacaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat dan tuntunlah kami untuk memahami firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini, agar apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu saja. Biarlah firman-Mu menjadi petunjuk dalam pembaharuan hidup kami. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat malam hari ini terdapat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-46 dan dilanjutkan dalam pembacaan yang kedua dalam ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46 dan dilanjutkan pada pembacaan yang kedua pada ayat 47 sampai dengan 53. Jika Bapak Ibu sudah membuka dan menemukan pembacaan firman Tuhan, saya akan membaca dan Bapak Ibu akan mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan lewat pembacaan firman
untuk memainkan ramen atau khotbah nyata yang telah disiapkan oleh rakyat Bethesda dan Tiberias. Waktu kami berikan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun Getsemani. Murid-muridnya mengikuti dia. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawang ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawang ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, keluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Yudas, apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia? Tuhan, ada 2 pedang. Cukup. Dan kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan. Tangkap dia. Tangkap dia. Mana dia? Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Mana dia? Tangkap. Mana dia? Tangkap dia. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam kasih Kristus Yesus, sesuai tema kita dalam Lukas 22 ayat 39 sampai ayatnya ke 53 yang akan menjadi bahan perenungan bagi kita, sekalipun telah diterapkan lewat fragmen yang baru saja kita saksikan, namun saya akan merefleksikan sebagian yang kita dapat menemukan di malam hari ini. Jemaat yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, penderitaan atau kematian bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Dan ketika kita mendengarkan kata kematian, sangat tidak mengenakan kita. Dan tidak semua orang bisa menerima, kecuali dipaksa oleh karena keadaan, misalnya terkena penyakit yang susah disembuhkan dan cuma tinggal tunggu hari dan waktu datangnya kematian. Pada umumnya orang akan memandang hidup sebagai kesempatan untuk menikmati dunia. Menikmati dunia ini dengan bersenang-senang. Orang dengan pandangan seperti ini pasti dia akan menolak kematian itu. Ketika kematian itu datang, dia akan menolak kematian itu. Penderitaan dan kematian adalah dua hal yang Yesus gumuli di Taman Getsemani. Kedua hal ini sedang terbentang di hadapan Yesus. Di Bukit Zaitun dalam doanya, kalau kita perhatikan baik, seperti ada tawar-menawar dengan Bapaknya, supaya biarlah cawan itu diambil. Jemaat yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, cawan adalah simbol penderitaan atau murka Allah. Kalau kita koreksi di bagian Wahyu 14 ayat 10 dan Wahyu 16 ayat 19, itu berbicara tentang murka Allah yang akan ditanggung oleh Yesus. Yesus tahu bahwa ia akan disalibkan seperti para penjahat, menderita lalu mati secara tidak terhormat. Yesus ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Rasa takut Yesus terlukis oleh peluh dan terlihat menjadi seperti tetesan darah ke tanah. Ia menanggung penderitaan yang bukan semestinya ia alami demi merampungkan karya penyelamatan Allah. Jemaat yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, tanpa penumpahan darah tidak ada pula pengampunan dan penyelamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Di tengah-tengah ketakutan Yesus tidak memaksakan kehendaknya sendiri, melainkan
kehendak Bapa yang terjadi. Ini adalah tanda ketaatan. Ia bersedia menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Justru ia menyelesaikan, menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapaknya, Bapa kepada anaknya. Luar biasa kasih Yesus. Lewat pengorbanan kita boleh ada pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita mengalami persoalan, masalah di tengah-tengah kehidupan kita, banyak kali kita menghindar atas persoalan yang kita alami, baik di tengah-tengah kehidupan berjemaat, berorganisasi, secara pribadi dan rumah tangga, maupun di tiap-tiap tugas dan karya kita. Kita kadang-kadang mengelak atas persoalan maupun atas tanggung jawab yang kita hadapi. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia rela menderita demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita hidup tetap bersyukur. Kita perhatikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat kepunyaan, sebagai kelompok-kelompok sel pemerintahan. Mari kita terus berada dalam satu persekutuan. Itu tanggung jawab yang suka tidak suka harus kita laksanakan untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, oleh sebab itu, teladan dari Yesus menjadi teladan pula bagi kita untuk melakukan ini di dalam setiap pelayanan kita, dalam unsur-unsur jemaat, PKB, PAL, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, mencium seperti dilakukan oleh Yudas. Mencium merupakan suatu perasaan suka, senang, bukan merupakan suatu ungkapan kebencian. Namun bagaimana dengan ciuman Yudas kepada Yesus? Kita lihat dalam ayat yang ke-47. Apakah itu merupakan satu ekspresi cinta, suka, senang, atau ada maksud, ada makna lain di balik ciuman itu? Siapakah yang menyerahkan Yesus kepada prajurit? Jawabannya simpel. Jawaban sangat mudah tetapi sangat mengejutkan. Mengejutkan dalam arti kau tahu bahwa itu murid Yesus, itu musuh dalam selimut. Jawabannya sangat gampang, tapi sangat mengejutkan. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Murid Yesus, Yudas, ingin menjual Yesus. Setelah Yudas meninggalkan Yesus di pertemuan malam itu, ia langsung mencari para imam, kepala, dan lewat pertemuan itu mereka mengangkat dirinya menjadi pemimpin dalam kesempatan untuk menangkap Yesus. Untuk itu jemaat yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, dan Yudas tahu persis bahwa Yesus sedang berada di Bukit Zaitun. Karena selama berada di
Betania hampir setiap hari ia berada di situ untuk menjauhkan diri dari berbagai keramaian agar ia dapat berdoa. Lalu apa yang akan kita lakukan? Lalu apa yang akan dilakukan Yudas supaya para prajurit itu tidak salah tangkap atau jangan salah menangkap orang lain? Ia memberi tanda sederhana saja, yaitu dengan ciuman. Orang yang akan cium itulah dia, kata Yudas. Jadi ciuman itu adalah isyarat, bukan sebagai ungkapan kasih sayang kepada seseorang sahabat. Itu adalah ciuman pengkhianatan, Bapak Ibu. Ciuman pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, terhadap gurunya sendiri. Yesus tidak marah, ia hanya bertanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Menyaksikan drama tadi, ini salah seorang murid Yesus maju dan membela gurunya. Ia menyerang hamba imam besar dengan sekali tebas pedang, putuslah telinga kanannya, seperti yang kita nonton di film yang telah diperankan oleh keluarga besar Ryan Batista dan Tiberias pada malam ini. Jemaat yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, ciuman seperti Yudas ini mungkin bisa saja terjadi, bisa saja kita lakukan di antara kita semua yang hadir. Kita juga adalah Yudas. Tidak ada yang sempurna. Kita juga bisa menjual Yesus, bukan saja Yudas. Ya justru kita telah diselamatkan. Apa yang kita buat untuk Yesus? Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita stop untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita wujud nyatakan pengorbanan Yesus di setiap kehidupan, secara pribadi dan rumah tangga. Jemaat yang dikasih di dalam kasih Yesus Kristus, pada prakteknya kita lebih mengasihi dunia. Kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak penjual Yesus di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, pada prakteknya kita lebih mengasihi dunia daripada merenungkan firman Tuhan. Jangankan ada petaka Paskah baru kita boleh berkumpul seperti ini. Malam ini luar biasa, kita sangat banyak. Saya salut, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Lewat kesempatan ini, Yesus telah berdoa di Taman Getsemani dan dia telah ditangkap. Kita harus membuat satu komitmen. Saya harus mengikuti Yesus, apapun yang terjadi. Kita mengikuti Yesus berarti setiap ibadah-ibadah kita harus penuhkan setiap tempat-tempat yang ada.
Yesus dengan baik. Karena apa? Dia sendiri rela mati dan bangkit lagi, bukan jemaat Islam saja, tapi seluruh dunia. Dia rela mati untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dan seluruh dunia. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari kita renungkan dengan tenang. Kita pikir yang terbaik, agar kita boleh melangkah dengan pasti untuk menuju hari yang lebih baik dan sempurna yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai junjungan atas segala-galanya, kita harus mengutamakan Tuhan di depan kita, apapun yang terjadi. Sudah kita melakukan demikian? Khotbah kita di malam hari ini, saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari khotbah ini. Masing-masing pulang dan merenungkan. Lebih bagus lagi untuk melakukan itu di dalam setiap tugas dan kerja kita tiap-tiap hari. Saya khotbah di malam hari ini, bagus kan tidak kan? Tapi belum tentu sama melakukan bagiannya. Saya juga orang berdosa. Tetapi apapun yang terjadi, saya tetap membuat komitmen bahwa suka dan suka, saya tetap akan mengikut Yesus. Itu risiko yang harus kita lalui bersama di malam hari. Demikian bagian firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Yesus menyertai kita, menguatkan kita untuk kita boleh memperlakukan bagian firman Tuhan ini di dalam setiap tugas dan kerja kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat, kita siapkan yang lain nomor 56. Kita menyanyi bait yang pertama sampai seterusnya sambil kita memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, ini perwasa pelayanan, ingatlah kata-kata Tuhan. Ia berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa, dan kata-kata selanjutnya. Penebusku disalib. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa. Kemuliaanmu, penebusku disalib, Dia yang kena celaku, agar aku dari tanah luputlah, hidup oleh matinya. Penebusku disalib, aku tidak putus asa. Beban berat, penebusku disalib, aku bekerja setia bagi Dia, aku dibaptiskannya dalam kematiannya. Penebusku disalib, serahkan diriku kepadamu, Tuhan Juru Selamatku. Kita ulangi dari depan. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa, anak Bapa, mana kuatmu teguh, mana kemuliaanmu. Dia yang kena celaku, agar
marilah luputlah hidup oleh matinya, menebusku di salib. Aku tidak putus asa dalam susah, tiada lagi ku kenal, ringanlah beban berat. Menebusku di salib, aku bekerja setia bagi Dia, aku dibaptiskannya dalam kematiannya. Menebusku di salib, dalam dan hidup akan ku serahkan diriku kepadamu, Tuhan Juru Selamatku. Kita puji Tuhan bersama dalam Rohani 55, bait yang pertama sampai seterusnya. Hatiku beriman menang kesiksaan di Golgota. Hatiku beriman menang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan kebenaran, di mana Kau beri damai genap, damai genap. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa sesama. Mari kita berdoa. Di alam yang terbuka dengan Tuhan, kami boleh datang berbondong-bondong dari ayat 1 sampai ayat 12. Kami mengucap syukur atas kebesaran kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami sudah boleh melakukan pelayanan-pelayanan baik dalam jemaat maupun petaka-petaka Paskah yang hendak kami langsungkan. Di saat ini kami boleh berada pada hari ketiga dan kami boleh antar petaka dari ayat 1 dan 2 menuju ayat 3 dan 4. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa membawa pujian dan hormat bagi nama-Mu. Luar biasa kasih dan cinta Tuhan bagi kami, sehingga di malam hari ini Engkau boleh memungkinkan kami boleh ada dalam satu persekutuan. Kami sudah boleh memuji Tuhan dengan seluruh pujian, baik ini tunggal, ini secara berjemaat, dan juga vokal grup pada suara. Terima kasih Tuhan atas selamat. Berdoa bagi anak-anak, baik balita, Tuhan Engkau tetap pelihara, beri pertumbuhan yang terbaik di dalam kehidupan. Berikan pada kedua orang tua untuk dapat mengarahkan, mendidik, membesarkan anak. Anak-anak kami yang telah bersekolah dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka, beri motivasi agar mereka senantiasa giat dan tekun dalam menyelesaikan semua pendidikan, jenjang pendidikan yang sementara mereka lalui di hari dan seterusnya. Tuhan beri mereka roh kepintaran, semangat dan giat agar mereka senantiasa dapat berjuang dalam menggapai cita-cita, harapan-harapan mereka yang mereka idam-idamkan, yang mereka guguli selamanya. Tuhan
Berdoa bagi anak-anak kami, para pemuda yang sebentar mencari lapangan pekerjaan. Tuhan terus buka tiga planet bagi mereka. Beri kepada mereka motivasi yang terbaik, dorongan agar mereka tidak hanya menunggu, tapi mereka berdoa dan bekerja. Artinya mereka berdoa dan mencari pekerjaan, Tuhan. Kau buka jalan bagi kita semua agar di suatu ketika mereka memperoleh pekerjaan, syukur, kebahagiaan dan syukur, hormat keluarga dan anak-anak ini. Mereka naikkan hadapan Ibu Santa. Kami berdoa bagi persiapan penabuhan bagi anggota jemaat yang akan dilakukan pada tanggal 2. Tuhan, kamu pelihara calon anggota jemaat ini, Tuhan. Beri mereka ketenangan, beri mereka motivasi, ajarkanlah mereka, sehingga mereka tetap setia, menjaga kesehatan, menjaga diri, agar ketika hari tiba, mereka boleh berbondong-bondong menuhi rumah Tuhan untuk menerima pemberkatan dari Tuhan. Kau berkati seluruh persiapan yang mereka siapkan, melengkapi yang kurang, sehingga persiapan mereka mulai siap dan rampung akan dapat digunakan setelah penabuhan selesai. Berkati Ibu Ketua Jemaat dalam memimpin jemaat ini, baik suka maupun duka, Tuhan. Itulah yang harus dialami. Beri kekuatan, kesehatan, beri umur panjang, beri semangat jiwa yang tinggi kepada Ibu Kasih, agar ia senantiasa dapat mengarahkan barisan majelis jemaat dan seluruh warga jemaat boleh ada dalam satu persatuan yang penuh dengan sukacita untuk terus berjuang mengabarkan Injil di tengah-tengah jemaat kami di sini. Berkati rumah tangga ibu, suami dan anak-anak, berkati mereka sembilan Tuhan. Berkati barisan majelis jemaat yang selama ini selalu berusaha dan berupaya bersama-sama dengan jemaat menyiapkan setiap tubuh-tubuh saya untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka semua, berkati ketua dan jemaat, berkati istri-istri mereka, berkati suami-suami mereka, berkati anak-anak mereka, Tuhan, agar mereka dapat mendukung istri dan suami dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada Bapak dan Ibu Ratu dan Semas. Beri kami kekuatan sehingga kami boleh ada dan kami boleh terus kompak dalam melayani umatmu di tengah-tengah jemaat kami. Beri surga, kami telah memberikan bersama syukur di malam hari ini. Itulah berkat yang kami peroleh dari setiap tugas dan kegiatan. Kami boleh bawa dan kami boleh taruh. Lebih dari itu, boleh digunakan untuk pelayanan baik dari jemaat Asis sampai pada arah seluruh. Berkati seluruh persembahan di malam hari ini, dan Engkau berkati pula tangan-tangan yang belum sempat memberi di malam hari ini. Dialah Bapa di surga, kami akan mengakhiri kepada kami di malam hari untuk kerja Tuhan datang dan biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami di malam hari dan selama-lamanya. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menderita, mati dan bangkit bagi kami 2000 lebih tahun yang lalu. Kami berdoa dan mengucap syukur
kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Taman Getsemani penuh dengan bunga dan pohon sai, melambai-lambai daunnya berirama, disinari cahaya bulan terang. Tetapi sunyi lagi menakutkan, dibungkus kegelapan tak terkrim, membayangkan derita dan sengsara yang tak ditanggung Isa Al-Masih. Oh Getsemani, tempat peperangan, mengalir darah Isa yang kental, membasuh dosa salah umatnya. Oh Getsemani, selalu ku kenang. Getsemani, tempat Yesus berdoa pada Allah Bapa yang di surga. Bolehkah cawan ini dilepaskan, tetapi kehendakmu jadilah. Oh Getsemani, tempat peperangan, mengalir darah Isa yang kental, membasuh dosa salah umatnya. Oh Getsemani, selalu ku kenang. Yang terakhir kami berikan kepada Ayasia Paduan Suara atau Vokal Grup Ayasia. Waktu dan tempat kami berikan. Tuhan berseru,
Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama di dalam nyanyian Kidung Jemaat 457. Kita akan menyanyi dalam ayat yang pertama dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita menyanyi di dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, dan kata-kata seterusnya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, dikala Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan damai dan sejahtera tempatmu masing-masing. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah Petaka Paskah di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu warga jemaat dipersilakan duduk kembali. Sementara Bapak Ibu warga jemaat sementara berada di Taman Getsemani, tetapi ada di kolam dan danau. Oke, Bapak Ibu yang di jalan sudah? Baik, terima kasih. Atas nama keluarga besar yang ada di Rayon Bethesda dan Tiberias, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang di malam hari ini mengambil bagian untuk melayani kita Taman Getsemani. Baik, tidak meluangkan waktu, atas nama keluarga besar tetapi juga warga jemaat, kami mempersilakan kata-kata sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Jemaat GKI Teradintrom kepada Ibu Pendeta Delmas. Kami persilakan untuk menyampaikan satu buah kata untuk kita di saat malam waktu kami berikan. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati, menganugerahkan kita dengan segala sukacita. Di malam hari ini kita ada di Pasaka Salib yang ketiga. Dengan segala syukur dan pujian kita naikkan kepada Tuhan, karena di hari ini kita boleh ada dalam ibadah Pasaka Salib yang bertemakan penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Dalam firman Tuhan nyata yang diprogramkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Rayon Bethesda dan Rayon Tiberias, di mana Yesus
meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga bersama dengan dia 1 jam saja. 1 jam ini menunjukkan 1 jam kita ada bersama dengan Yesus. 1 jam ada dalam persekutuan dengan Dia. Namun 1 jam itu kita merasa berat. Namun 1 jam itu kita merasa susah. Sehingga yang ditunjukkan oleh para murid-murid Yesus adalah tidur. Ya. Kalau mereka juga turut berdoa bersama-sama dengan Yesus, maka mereka tidak akan takut. Ketika mereka melihat Yesus guru mereka ditangkap oleh prajurit. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Patakah salib setiap tahun kita lakukan ini untuk kembali mengingatkan kita akan kasih sayang Tuhan yang nyata, mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Kita tidak bisa berbangga diri, kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa angkuh. Ketika kita ada sampai saat ini, ketika kita ada di saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan juala yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam bagian firman Tuhan tadi telah disampaikan bahwa Yesus mati untuk semua orang di dunia ini. Tetapi yang mempunyai atau memperoleh keselamatan itu orang yang percaya kepada Dia. Percaya bukan saja kita sebagai orang Kristen. Percaya bukan saja kita hadir ada dalam satu persekutuan. Tetapi yang diselamatkan yaitu orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Allah. Maka orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Itulah yang dikatakan memperoleh kehidupan yang kekal. Bersyukur di malam hari ini, ya, untuk kasih sayang Tuhan jual. Karena 2 kali Patakah saya tidak hadir bersama-sama dengan persekutuan jemaat karena kegiatan, dan Tuhan boleh tibakan, hadirkan saya kembali di tengah-tengah jemaat dan keluarga dan ada dalam satu persekutuan. Terima kasih untuk Rayon Bethesda dan Rayon Tiberias yang telah menyiapkan tempat, bahkan memainkan fragmen firman Tuhan yang nyata, sehingga kita bukan saja membaca tapi kita melihat dengan nyata bahwa oh beginilah ketika Yesus ada dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Oh beginilah ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Terima kasih untuk semuanya. Doa dan harapan kita tahun depan semakin tambah luar biasa lagi. Dengan demikian juga memacu 4 rayon yang sisa untuk kita aktif bersama-sama mempersiapkan ibadah Patakah Salib sampai pada hari yang terakhir tanggal 6 April 2023.
Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Tapi yang ada dalam padang wilayah kami persilakan.